Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Nantinya kita akan mempelajari menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar 3 simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan, yaitu gambar kupu-kupu dengan bunga, saling menguntungkan. Yang kedua, gambar pohon teratai, yaitu sepertinya bukan pohon yang di pinggir jalan biasanya ya teman-teman, beserta inangnya, itu termasuk simbiosis parasitisme, karena satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak mendapatkan keuntungan atau rugi. Yang terakhir itu adalah rusa dengan burung-burung kecil. Nah, di situ rusa tidak mendapatkan kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Sedangkan burung-burung mendapat keuntungan berupa apa? Berupa makanan, berupa hewan-hewan kecil yang ada di bulu si rusa. Nah, seperti itu. Makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Ingat, apalagi manusia ya. Manusia itu kan makhluk hidup yang butuh pada orang lain, butuh pada makhluk hidup yang lain. Dinamakan dengan makhluk sosial. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dan tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan tersebut. Coba kalian perhatikan, misalnya hewan kerbau. Nah, kerbau itu kan membutuhkan rumput, membutuhkan makhluk hidup lain berupa rumput. Nah, seperti itu. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut dengan konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore atau yang sering kita sebut dengan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya, maksudnya memakan hewan lain teman-teman, seperti singa. Nah, singa itu kan memakan hewan lain, memakan daging. Nah, itu dinamakan karnivor atau karnivora. Dan ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan. Itu dinamakan omnivor atau omnivora, pemakan segala. Coba kalian perhatikan, di sini ada rantai makanan. Nah, dari rumput dimakan belalang, belalang tersebut dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Nah, ularnya nanti akan mati dan menjadi pengurai. Di sini mana yang menjadi produsen, yaitu adalah rumput. Sedangkan belalang, katak, dan juga ular itu menjadi konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Energi dari satu makhluk hidup ke makhluk lain dinamakan rantai makanan. Kak Wafik ulangi lagi,
energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Nah, ini yang dinamakan rantai makanan. Lalu ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini lebih banyak, teman-teman. Lebih banyak yang berperan. Tadi kan produsennya hanya ada rumput. Nah, di sini ada rumput dan juga pohon. Lalu konsumen satu tadi hanya ada belalang. Pada jaring-jaring makanan konsumen satunya ada 3, ada 4, yaitu tikus, belalang, ulat, dan juga ayam. Nah, itu ya teman-teman, lebih banyak jika jaring-jaring makanan itu lebih banyak, jika rantai makanan itu lebih sedikit diperkecil. Nah, seperti itu. Di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Untuk keterangan lebih lanjut, nah ini ya. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, seperti gambar tadi ya, Kak Wafik buka lagi. Nah, ini ya teman-teman. Semisal di sini belalang tidak ada, maka nantinya kata ini akan hanya memakan ulat dan juga memakan ulat saja ya. Kata hanya akan memakan ulat saja. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak pilihan gitu teman-teman. Sekarang ayo berlatih pada halaman 102 ya. Berdasarkan bacaan di atas, bersama dengan temanmu lakukan kegiatan berikut. Apa saja? Yang pertama, mencari kosakata baru, lalu kalian garis bawahi pada bacaan tadi. Setelah kalian garis bawahi, kalian tulis kosakata tersebut dan kalian cari artinya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa menggaris bawahi sendiri ya teman-teman. Kata ekosistem, energi, produsen, konsumen pada bacaan tadi. Di sini bisa kalian buat atau kalian tulis pada buku tulis kalian. Kenapa kok di buku tulis, Kak? Karena di buku tematik kalian tidak disediakan tempat untuk menulisnya. Ini adalah pembahasan dari Ayo Berlatih halaman 102. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Temukanlah kata kunci dari setiap paragraf dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Misalnya saja seperti ini ya. Jadi kita mendapat tugas untuk membuat peta konsep atau seperti ini. Nah,
Seperti ini ya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada kebergantungan antar makhluk hidup, aliran energi, dan jaring-jaring makanan. Nah, kebergantungan antar makhluk hidup itu ada dua, teman-teman. Jadi ada makhluk hidup yang dapat memproduksi sendiri, yaitu produsen, dan makhluk hidup yang membutuhkan makhluk hidup lain dalam mendapatkan energinya, yaitu herbivore, pemakan tumbuh-tumbuhan, karnivor, pemakan hewan lain atau binatang buas, sedangkan omnivor, pemakan kedua-duanya atau pemakan segala. Lalu ada aliran energi itu ada produsen dan juga konsumen. Jaring-jaring makanan dibagi menjadi dua, rantai makanan dan rantai makanan. Ini hampir sama ya. Jadi kalian bisa tulis satu saja tidak apa-apa, rantai makanan seperti itu ya. Bisa kalian tulis, lagi-lagi bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Ini adalah pembahasan dari halaman 103 yang atas itu ya, membuat peta pikiran. Nah, itu ya. Ayo mencoba. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia ya. Sepertinya pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari ada ekosistem tundra, gurun, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian mendapat tugas. Apa tugasnya? Kalian berkelompok, membuat kelompok dan sediakan beberapa alat dan bahan seperti koran, majalah bekas, dan lain sebagainya. Bagilah tugas dengan sekelompok kalian. Nah, ini kalian bisa membuat hubungan dimakan dan memakan di dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, ini cara-caranya seperti ini ya. Ini ada pada halaman 104, teman-teman. Setelah kalian membaca, di sini maaf Kak Wafik tidak bahas atau tidak membaca satu persatu caranya. Kalian bisa membacanya sendiri. Kenapa kok Kak Wafik nggak membacanya? Nah, karena nanti takutnya video ini akan durasinya panjang dan teman-teman akan jenuh mendengarkannya. Jadi Kak Wafik lanjut saja ya. Nah, misalnya kalian mengungkit atau membahas tentang ekosistem di gurun. Jaring-jaring makanan di gurun itu seperti apa saja? Kalian gambar pada halaman 104. Ini bisa kalian gambar beserta gambar binatangnya atau cukup kalian tulis, misalnya kelinci, kalian tulis kelinci. Nah, seperti itu. Fakta-fakta yang menarik dari jaring-jaring makanan. Kak, tulisannya terlalu kecil, saya tidak bisa melihatnya. Oke, Kak Wafik besarkan ya di sini ya. Jaring-jaring makanan. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi pada jaring-jaring makanan ini produsennya hanya ada satu, yaitu tumbuhan. Ini rumput. Rumput dimakan kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan belalang. Nah, ini burung, tikus, kelinci, dan belalang ini dinamakan konsumen satu. Belalang dimakan laba-laba, burung bisa dimakan ular, bisa dimakan elang, bisa dimakan rubah. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kalian bisa membuatnya. Kak, terlalu ribet Kak, banyak sekali panah-panahnya. Ya, memang seperti ini teman-teman. Jadi jaring-jaring makanan itu lebih kompleks, lebih banyak. Fakta menarik tentang jaring-jaring makanan. Nah, ini tadi ada pada halaman 104, Kak Wafik ulangi lagi. Kak Wafik sebutkan 3, namun ketika kalian ingin menyebutkan 2 saja tidak apa-apa. Curah hujan tahunan di gurun rata-rata kurang dari 10 inci. Nah, Kak, kalau di gurun itu tanamannya apa ya Kak? Nah, di gurun itu banyak sekali tanaman xerophyt atau tanaman kaktus. Nah, seperti itu ya. Yang daunnya tidak terlalu lebar. Ayo menulis. Nah, sekarang kalian membuat atau berkelompok lagi
Lalu kalian mendapat tugas. Apa Kak tugasnya? Buatlah sebuah tulisan yang menjelaskan secara lebih detail hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Nah, ini bisa kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Kak Wafik tidak bahas ya. Namun ketika kalian mendapat kesulitan atau masih kurang paham tentang tugas ini, kalian bisa tulis di komentar. Kak Wafik usahakan untuk membantunya. Ayo berlatih, ada 3 soal. Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah sebuah hubungan alami yang dimana berasal dari rantai makanan dan juga dimakan ke dalam sebuah bentuk komunitas ekologis. Lalu fungsi dari jaring makanan di dalam sebuah ekosistem adalah menggambarkan interaksi langsung antara spesies sebagai penyederhana dalam memahami hubungan antar spesies dan mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah. Di sini Kak Wafik sebutkan fungsinya ada 3 ya. Namun ketika kalian ingin menulis sampai sini saja, sampai ini ya, ini sudah benar, namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik teman-teman. Perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan, bentar teman-teman, jangan kalian tulis dulu, Kak Wafik mau menerangkan ya. Jangan tulis dulu, karena ini bisa dipersingkat, tulisannya kan terlalu banyak. Di sini bisa dipersingkat. Kalian dengarkan Kak Wafik dulu, baru kalian tulis ya. Rantai makanan adalah suatu rantai organisme linier tunggal yang melalui energi mengalir ke satu arah. Sedangkan jaring-jaring adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, perbedaannya adalah antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah arah aliran energi. Nah, di sini kalian bisa sebutkan yang Kak Wafik garis biru saja itu sudah benar. Ketika kalian menyebutkan semuanya itu malah lebih benar teman-teman. Saya sangat menyarankan untuk menulis semuanya. Namun ketika terlalu banyak kalian bisa tulis di yang Kak Wafik garis biru itu ya. Tapi berharap kalian tulis semuanya ya. Hal baru apa sajakah yang kamu dapat pada pembelajaran ini? Nah, pada pembelajaran hari ini, hal baru yang saya dapat adalah hubungan antar komponen ekosistem pada teks non-fiksi. Nah, mungkin ada yang masih bingung, apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi itu teks yang didasari dengan bukti nyata. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang berupa hayalan, opini, pendapat, dan lain sebagainya. Dan juga tadi kita sudah mempelajari tentang jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Sikap dan keterampilan. Nah, sikap cinta lingkungan, peduli dengan makhluk hidup, cermat, teliti, dan mandiri. Jadi kita harus sayang terhadap makhluk hidup lain. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.